Oke, halo teman-teman semuanya. Kembali lagi hari ini ya di channel Mr. Kevin. Dan hari ini kita masuk lagi untuk IHSG Daily untuk hari Senin depan tanggal 28 Agustus di tahun 2023. Dan hari ini terlihat market kita bisa dibilang cukup netral teman-teman. Tadi sempat minus hampir 0,3% ya. Namun sewaktu closingan ada sedikit tarikan yang membuat secara penutupan IHSG kita berhasil melemah tipis 0,6%, 0,06% sorry, di level 6.895. Kemudian secara sektoral hari ini bisa dibilang mayoritas cukup netral ya, secara proporsional cukup beragam hari ini, yang dimana dari sektor infrastruktur dan juga transportasi cukup menguat hari ini, sedangkan yang cukup melemah dari sektor industri serta sektor energi yang dari kemarin kan sempat menguat ya beberapa hari yang lalu teman-teman. Lalu untuk rupiah, so far hari ini di sore hari ini juga kembali di kisaran 15.300 rupiah teman-teman. Oke, langsung aja kita masuk ke teknikal ya yang cukup pentingnya. Nah, secara teknikal kita akan bahas sedikit dari time frame weekly yang dimana untuk satu minggu ini terlihat secara candle IHSG kita mencoba ya untuk kembali break dari resisten, namun kembali gagal teman-teman di sini. Dengan candle minggu ini terbilang masih cukup terreject dari resistennya di sini. Jadi ini merupakan percobaan yang kesekian kalinya IHSG kita belum mampu untuk breakout dari resisten pentingnya teman-teman. Dan so far secara pergerakan di sini so far sebenarnya masih dalam fase konsolidasi teman-teman, kurang lebih di range level ya di 6.830-an sampai kurang lebih 6.950-an teman-teman sebagai resist yang penting untuk IHSG kita. Namun kalau saran saya, maksudnya kalau opini saya pribadi ya, semakin lama nih IHSG kita dia tertahan di area sini di resistnya, maka semakin besar potensi untuk indeks kita bisa mengalami rejection dan akhirnya kembali terkoreksi teman-teman. Ini suatu hal yang kita nggak inginkan ya, bahwa IHSG kita akan kembali break dari support dan kembali terkoreksi cukup dalam nih. Jadi kita harapkan semoga IHSG kita cukup kuat, bisa ya setidaknya bisa break teman-teman dari resistnya ya di 6.960-an untuk berpotensi menguji sampai ke level 7.000 nih. Ya, kita masih perlu pantau karena so far masih cukup berat ya untuk IHSG kita. Namun kalau saya lihat secara pendek mungkin IHSG kita akan bisa menguji nih ke support di kisaran 6.830 lagi teman-teman. Oke, jadi perlu dipantau untuk IHSG kita so far yang masih belum berhasil untuk breakout ya. Kemudian secara daily, secara harian, di sini seperti yang kemarin juga saya mention, teman-teman, secara potensi kita juga terbentuk untuk double top, yang dimana kalau misalkan IHSG kita jebol dari support di kisaran 6.830, maka potensi bisa kembali terkoreksi lebih dalam teman-teman. Jadi untuk support di 6.830-an ini bisa dipantau ya. Kalau misalkan dijebol maka potensi untuk berbalik arah, ibaratnya reversal teman-teman, akan mungkin terjadi nih di indeks kita. Oke, itu sekilas saja dari time frame daily. Kemudian hari ini kita masuk untuk emiten update. Kita akan bahas dengan Soci, yang dimana Soci ini akan melaksanakan penambahan modal dengan skema right issue teman-teman, dengan total 1,24 miliar lembar saham yang akan diterbitkan.
Kita akan coba lihat sekilas beritanya. Jadi, emiten pelayaran dan galangan kapal, yaitu PT Suci Lines, akan melakukan penambahan modal melalui skema right issue sebanyak 1,24 miliar lembar saham. Dan dari right issue tersebut, Soci akan mendapatkan dana sebanyak-banyaknya, yaitu 149,086 miliar ya. Dan dalam terbuka informasinya, untuk rasionya ini kurang lebih, kalau saya hitung tadi 5,86 dibanding 1 teman-teman. Jadi setiap pemegang 125 saham lama akan berhak mendapatkan 22 HMETD ataupun juga right issue teman-teman ya. Jadi untuk rasionya kurang lebih 5,86 banding 1 kalau saya hitung. Lalu untuk jadwalnya ya, jadi sampai dengan tanggal 19 Oktober untuk teman-teman yang punya dari Soci ini, maka teman-teman akan mendapatkan HMETD ataupun right issue itu sendiri sebanyak rasio yang tadi saya sebutkan ya teman-teman ya. Kemudian untuk harga pelaksanaannya itu di Rp120 per lembar sahamnya. Jadi bisa dibilang cukup bawah untuk harga pelaksanaannya, yang dimana per sekarang harga Soci itu masih di 180 teman-teman. Kemudian untuk pembeli siaga nih yang cukup penting juga kita akan lihat, yang dimana Suci Group sebagai pengendali utama ya, yang juga pemegang saham utama yang cukup besar porsinya, tidak akan melaksanakan seluruh HMETD yang dimilikinya teman-teman. Jadi Suci Group ini dia nggak akan melaksanakan right issue-nya ya, yang akhirnya pasti akan terdilusi dari segi persentase sahamnya. Terus kalau gitu siapa yang jadi pembeli siaganya? Yang di sini kalau saya lihat yang jadi pembeli siaganya adalah komisaris dan juga direktur utamanya teman-teman. Di sini Paulus Utomo selaku komisaris utama, dia akan melaksanakan seluruh haknya ya. Tentu aja dia akan melaksanakan seluruh right issue-nya. Kemudian Go Darmadi selaku direktur utamanya juga akan melaksanakan hak right issue tersebut. Sedangkan untuk mereka yang nggak melaksanakan dari right issue ini sendiri, sisanya akan ditampung oleh kedua orang ini teman-teman. Jadi Paulus Utomo dan juga Go Darmadi selaku komisaris dan juga direktur utamanya akan menjadi pembeli siaga apabila para pemegang saham yang lain tidak melaksanakan right issue-nya teman-teman. Jadi ini berarti kalau misalkan nanti Soci Group mereka nggak akan tebus ya ibaratnya, dari segi persentase sahamnya akan terdilusi dan akan bertambah kepada komisaris serta direktur utama teman-teman. Jadi ini saya rasa sih mungkin dari segi ini kalau logika aja ya, kalau dari segi opini saya pribadi, ini mungkin direktur serta komisarisnya mereka mau beli untuk saham teman-teman, saham Soci ini. Namun dia nggak mau beli di market teman-teman, dia mau belinya lewat skema right issue nih. Jadi dengan harga yang bisa terbilang juga lebih bawah dan nggak mengganggu untuk pergerakan dari pasar juga teman-teman ya. Oke, itu sekilas dari beritanya. Kemudian kita mungkin akan lihat sedikit untuk Soci. Nah, Soci di sini kemarin sebenarnya sempat menguat cukup signifikan, namun terlihat dalam beberapa hari langsung kembali ke harga asalnya teman-teman. Jadi ini merupakan mungkin ada spekulan ya yang memanfaatkan kemarin sewaktu rilisnya untuk right issue ini, namun perlahan kembali jebol dan kembali ke harga yang sekarang. Nah untuk Soci sebenarnya secara panjang kalau kita lihat di sini, oke, secara panjang Soci masih dalam fase sideways ya yang cukup panjang sekali teman-teman. Kurang lebih udah dari tahun 2021
sampai dengan saat ini posisinya masih terbilang sideways yang cukup panjang, dengan range harga yang juga terbilang juga nggak terlalu lebar ya, di kisaran 170-an sampai 200-an teman-teman. Jadi bisa dibilang cukup lebar, tidak cukup lebar ya, cukup sempit untuk range harga sideways-nya, dan udah berlangsung cukup lama nih untuk sideways sendiri. Jadi masih perlu kita nggak bisa bahas banyak ya, karena Sochi ini secara pergerakan masih dalam fase sideways. Dan melihat tadi yang sesuai yang tadi kita bahas untuk beritanya ya, yang dimana akan dilaksanakan untuk right issue, nanti ke depan untuk harganya akan sedikit mengalami perubahan, yaitu harga teoritis yang dimana ada perhitungannya sendiri teman. Di sini saya nggak akan bahas untuk harga teoritisnya, karena akan memakan waktu yang cukup panjang ya dari segi perhitungannya. Jadi saya akan hanya sekilas untuk melihat bagaimana potensinya, yang dimana so far masih dalam fase sideways yang cukup panjang ya, jadi belum ada pergerakan dari Sochi. Kemudian hari ini kita akan masuk dalam pantauan saham untuk hari Senin besok. Yang pertama kita akan lihat ya di sini dengan emiten WINS, yaitu Wintermark Offshore Marine. Hari ini WINS terlihat mengalami penguatan yang cukup signifikan teman-teman. Ini setelah berhasil bertahan di atas support dan akhirnya kembali menguat, dan penguatannya cukup signifikan teman-teman. Jadi bisa dipantau untuk memanfaatkan short term ya, short term untuk trading pendek di emiten ini. Nah, untuk areanya mungkin untuk WINS ini kalau misalkan dikasih teman-teman spekulasi ya, ini ada support kecil di 515, kemudian juga yang nextnya di 500 sampai dengan 505 teman-teman. Ini area yang mungkin bisa dilakukan spekulasi teman-teman menurut saya nih, di harga psikologis, yaitu di sekitar 500 sampai dengan 505, dan juga di harga tersebut merupakan support ya untuk WINS ini. Jadi kalau misalkan nanti dia terkoreksi sampai ke harga tersebut, bisa untuk spekulasi menurut saya, dengan potensi masih bisa untuk melanjutkan penguatan untuk momentumnya ya teman-teman ya. Nah, untuk targetnya sendiri kita lihat, kalau misalkan dikasih di sekitar 500-an, kita nggak muluk-muluk teman-teman, mungkin sampai ke 530 cukup bagus nih. Itu udah sekitar 5-6% ya untuk emiten WINS ini, yang terbilang secara short term trade itu udah terbilang cukup bagus teman-teman. Kalau misalkan bisa dapat kurang lebih 5-6%. Jadi bisa dipantau untuk WINS yang pertama. Kemudian untuk BRMS, nah ini juga emiten yang cukup menarik ya, setelah kemarin mengalami penguatan cukup signifikan setelah masuk dalam indeks FTSE teman-teman. Maksudnya baru wacana ya teman, untuk efektifnya masih nanti nih. Nah, di sini untuk BRMS, kalau misalkan teman-teman masih yakin untuk BRMS ini bisa menguat, ini saya ada area bisa untuk spekulasi. Menurut saya di sekitar 196 sampai dengan 192 teman-teman. Ini merupakan area yang bisa dicoba untuk spekulasi menurut saya ya, untuk BRMS. Karena ada potensi harusnya dia berhasil bertahan, harusnya kuat ya di area ini, dan perlahan harusnya bisa kembali rebound sampai ke sekitar 200-an teman. Jadi kalau misalkan nanti BRMS terjadi koreksi sampai ke 194-an, itu bisa coba untuk spekulasi dengan potensi rebound sampai ke sekitaran kembali ke harga 200-an teman-teman. Oke, itu ya untuk dua pantauan kita di Senin depan.
yang juga cukup menarik dan bisa dipantau untuk kalian semuanya. Oke, dan juga tadi kita udah bahas untuk market yang pertama, yang dimana market sebenarnya masih dalam sideways-nya, namun secara potensi kita masih perlu lihat untuk supportnya apakah dijebol atau enggak ya, karena kalau misalkan dijebol, maka potensi untuk reversal ataupun berbalik arah itu mungkin terjadi, teman. Oke, jadi demikian untuk hari ini. Jadi berakhir untuk pembahasan kita di IHSG Daily untuk hari Senin tanggal 28 Agustus di tahun 2023. Oke, terima kasih untuk kalian semua di video kali ini atensinya. Jangan lupa juga untuk lakukan kembali analisa ulang ya untuk setiap analisa yang saya berikan. Dan juga disclaimer on, teman-teman, untuk segala keputusan jual beli semuanya ada tangan kalian ya. Kemudian jangan lupa juga untuk subscribe, like, dan komen, serta share kepada teman-teman kalian. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Happy weekend dan salam trading.